Bismillahirrahmanirrahim. Itu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal isa ala tamassuki bi kitabillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah ala hilakibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Salim bin Sumail al-Hadrami rahimahullah. Thumma ila sahibu syaruha Imam Nawawi al-Bantani rahimahullah. Wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Masih membahas tentang hal-hal seputar sholat. Yang lalu kita bicara tentang waktu ya. Terus masuk berikutnya, faslun fi bayani saktan fi sholati wa hiya minal hayat. Pasal yang menjelaskan tentang posisi diam. Posisi apa? Diam. Diam itu bukan tumak ninah, bukan. Beda nanti nih. Diam di sini maksudnya berhenti sejenak, tapi tetap berbicara, tapi dengan pelan, gitu loh. Kalau diam yang maknanya berhenti sejenak itu tumak ninah, gitu loh. Beda lagi. Ini ada tumak ninah, ada saktan di sini. Ini termasuk sunah-sunah hayat. Sunah hayat itu termasuk hiasan-hiasan dalam sholat. Hiasan itu kalau kita tidak mengerjakannya nggak ada masalah. Kalau kita tinggalkan nggak mengurangi apa-apa di dalam sholat. Kalau kita tinggalkan terus mau kita ulang gimana? Nggak boleh malah. Beda dengan sunnah-sunnah ab'ad nanti. Jadi dalam sholat itu ada fardu, ada hayat, ada ab'ad. Kalau fardu atau rukun ini nggak dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan nggak sah sholatnya. Kalau ab'ad, sunnah-sunnah yang jadi pokok, kalau kamu tinggalkan, disunahkan lagi kamu untuk menggantinya dengan yang lain, gitu loh. Kalau hayat ini aksesoris, hiasan. Kalau kamu tinggalkan, nggak mengurangi sholat kamu dan nggak disunahkan untuk diganti dengan yang lain. Jadi ada 3 dalam sholat, itu ada wajib atau rukun, ab'ad, ada hayat. Terus asaktatu atau posisi-posisi diam di dalam sholat, ay asaktatu mustahabbatu fiha sittatun. Itu posisi diam yang disunahkan
disunahkan di dalam sholat ada pada 6 posisi. Wa kulluha latifatun biqadri subhanallah. Dan seluruh posisi diam itu tipis sebentar, seukuran mengucapkan subhanallah. Yang usah diamnya panjang-panjang, cukup pada ukuran mengucapkan subhanallah. Illa allati baina amin wa surah wa ya fi haqqil imam fi jahriyah. Kecuali pada posisi amin dan membaca surat, maka itu bagi haknya imam boleh panjang. Kalau bagi haknya makmum tetap sebentar. Karena pada haknya imam ngapain? Imam akan menunggu makmum baca surat Fatihah. Itu sunahnya tuh. Jadi setelah amin, imam berhenti. Berhentinya panjang. Sampai kapan? Makmum diperkirakan selesai baca Fatihah. Tapi nggak ada yang praktek ini sekarang. Udah habis orangnya. Sekarang amin, bismillahirrahmanirrahim, langsung nyambung. Apanya? Banyak masih kalau di Jawa, di orang-orang yang pesantren berhenti lama sampai makmum kira-kira 1 menit lah. Kalau di sini kirain lupa itu seperti itu. Hah? Kalau di sini kirain lupa lagi mikirin ayat apa lagi. Lah kalau pas diem terus imamnya ngapain? Ya nunggu makmum baca Fatihah lah. Panjangnya Fatihah gimana? Ya yang umum. Jangan bacaan Fatihah makmum yang nggak umum maksudnya. Bacaan Fatihah makmum yang nggak umum itu panjang gitu. Yang begitu ya jangan dibuat patokannya yang umum. Standarnya baca Fatihah berapa? 30 detik lah, sampai semenit lah. Nah, udah gitu. Jangan 5 menit, itu bukan baca Fatihah lo. Praktekin sih cuma 55 deh. Ya beda dikit sama kawan lah itu. Lah yang dikerjakan imam apa? Wa yusanul imam ayastaghala fiha biqiraatin au du'a isirron wal qiraatu aula. Yang disunahkan bagi imam apa waktu diam itu? Bukan diem-diem, bukan, tapi membaca surat lain gitu, tapi pelan, jangan kenceng lagi. Kenceng lagi. Jadi imam disunahkan baca 2 surat gitu loh. Yang pertama pelan sambil nunggu makmum baca Fatihah atau doa. Ya Allah, apa kalau apa Rabbighfirli wali walidayya atau apa doa yang lainnya Robbana atina atau doa yang lainnya apa sudah, pokoknya doa sambil menunggu makmum selesai baca Fatihah. Pakai bahasa Arab, bahasa Arab. Kalau pakai Indonesia jangan disuarakan, cukup dalam hati. Kalau baca surat ya sama, tetap cukup pelan didengar dirinya sendiri. Tapi yang lebih baik membaca surat yang lain. Di antara doa sama baca surat, lebih baik mana? Lebih baik baca surat yang lain.
Fa makna as-sukut fiha, maka maknanya diem di sini bukan diem nggak bergerak gitu, bukan. Maknanya adamul jahri, tidak mengeraskan suaranya. Kalau yang diem nggak ngapa-ngapain itu tumak ninah namanya, gitu. Beda nih. Wa illa fala yutlabu sukut haqiqatan fi shalat. Dan jika tidak demikian, tidak berpengertian demikian, maka tidak diperintahkan diam sama sekali dalam sholat. Dalam sholat itu nggak ada diem, nggak ada. Diem dalam sholat hukumnya apa? Makruh. Contohnya apa diem sholat? Contohnya apa diem dalam sholat? Di antara pas ketiga mau bangun tak kedua dulu kan kita duduk kita baru itu tadi mau naik rakaat kedua duduk kita sujud kan kita nggak langsung bangun kita diam dulu sebentar terus naik ke atas. Itu hukumnya apa? Apa itu? Sunnah dong. Ini makruh. Contohnya apa? Yang diem tapi dihukumi makruh. Tadi contohnya tadi. Selesai membaca Al-Fatihah, diem, dia nggak baca surat itu. Enggak. Kalau imam baca Fatihah, kita disunahkan mendengarkan. Enggak menirukan, enggak, tapi mendengarkan. Sama dengan waktu imam baca surat, itu diperintah untuk mendengarkan. Nah, yang dimaksud diam di situ ketika sholatnya sholat yang sirri, enggak pakai suara. Sholat duhur, asar, imam baca Fatihah, kamu baca Fatihah. Imam belum selesai, kamu sudah selesai, kamu ngapain? Salawat. Itu hukumnya makruh kalau diem. Kamu tahiyat, baca tahiyatul mubarakatul fil alamin innaka hamidum majid. Imam belum selesai, kamu ngapain? Diem, makruh, gitu loh. Akhirnya ke sono-sono. Lama imam, hukumnya apa? Makruh. Jadi sunahnya apa? Zikir, doa. Doanya apa? Apa aja doa. Baca. Karena sholat itu cuma isinya zikir sama doa. Kalau kamu diam, hukumnya makruh, gitu loh. Jadi yang dimaksud diam di sini maknanya memelankan bacaan, bukan sama sekali nggak membaca. Kalau sama sekali nggak baca dalam sholat itu hukumnya makruh. Terus imam disunahkan diem kapan? Saat imam tidak tahu kalau makmumnya telah baca surat Fatihah. Umpamanya makmumnya begitu imam Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, makmum ikut baca bareng. Makmum baca Bismillahirrahmanirrahim. Berarti ketika imam amin waladol, makmum juga. Berarti kan kalau begini nggak usah nunggu imam, gitu loh. Tapi karena imam nggak tahu kalau makmum sudah baca Fatihah, maka dia tetap nunggu, gitu loh. Jadi nunggunya imam kenapa? Karena imam nggak tahu makmumnya dianggap belum baca, maka dikasih kesempatan baca Fatihah, gitu loh. Tapi kalau imam tahu, udah Fatihah ini, ya langsung kayak imam sekarang maksudnya. Kan tujuannya udah baca, dianggap udah baca Fatihah. Makmum
cepet Fatihahnya, nggak usah ditunggu itu Pak. Kenapa? Kan dianggap kayak terawih semua. Ketika imam baca apa? Fatihah, kita juga ikut baca. Yang penting beriringan, yang penting imam selesai duluan, jangan kita yang selesai duluan. Jadi nggak boleh Fatihah kita mendahuluin imam. Sampai nanti dalam sholat yang nggak pakai suara juga begitu, jangan duluin imam Fatihahnya. Lo gimana caranya? Selalu aja, nggak usah buru-buru. Ya, nyambung ya. Jadi kenapa ini dibaca pelan? Imam disunahkan, ini bagian sunah-sunah apa? Hayat. Yang pertama apa? Baina takbiratil ihram wa du'ail iftitah. Disunahkan diam membaca sesuatu yang kan pelan. Kapan? Sewaktu berada di antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Allahu Akbar. Diam tuh. Diam setelah membaca takbir. Sunahkan diam sebentar setelah baca takbiratul ihram. Terus sebatas apa? Sebatas bacaan subhanallah. Ya bacain subhanallah. Terus baru Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wa asila. Sunahkan ya ada jeda gitu loh. Memutus antara takbiratul ihram dan doa kita ada jedanya. Nah, jedanya diisi apa? Ya diisi bacaan apa yang lain? Yang pelan aja. Wahya katsiratun. Doa iftitah itu apa aja isinya? Banyak. Kalau yang kita sering bacakan Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsir, itu yang kita sering baca. Ada yang wajhatu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ada lagi doa iftitah yang lain, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Udah selesai. Pendek ringkas itu. Ada lagi subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Udah selesai. Ada lagi Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma nagini minal khotoya kama yunaggi thawbul abyad minal danasi. Allahumma ighsilni bima ithalji wal barat. Ada lagi Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wa asila. Cukup. Itu sependek-pendeknya begitu cukup. Mau dipanjangin boleh, mau pendek juga boleh. Jadi doa iftitah itu banyak. Jangan doa iftitahnya kok begitu, bahasanya apa itu? Oh, enggak gaul loh berarti gitu. Banyak doa iftitah. Dan dengan doa iftitah mana saja seseorang mengucapkan doa iftitah, maka ia mendapatkan pokok kesunahan. Akan tetapi yang paling masyhur adalah yang ini wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal. Itu yang masyhur, yang paling afdol, yang dikatakan demikian. Dan disunahkan menggabungkan beberapa doa iftitah bagi imam yang makmumnya keluarganya sendiri. Mau iftitahnya panjang juga nggak apa-apa. Kalau makmumnya umum, imam lu gimana sih? Panjang. Tapi mau ada protes sih, ada baca pelan aja. Nggak mau gua sholat teman rumah lama bacaannya. Yo, mendalam bacanya alat apa namanya ayat ini, surat-surat pendek, masih dibilang lama.
Pokoknya kalau udah nggak betah sholat itu ya, mau bacaannya pakai lama banget dah. Orang sholat lama banget sih lu. Ya, ada lagi yang ditambah dengan doa Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi wa ataraftu bi dhanbi faghfir li dzunubi jami'an fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Boleh ditambah doa-doa begitu. Kami dikatakan walakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa qaluhu wa syarru laisa ilaik. Dan kejelekan itu laisa ilaik, bukanlah sesuatu yang mau dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nggak ada orang berbuat jelek itu mau mendekatkan diri kepada Allah. Maka dikatakan wa syarru laisa ilaik. Bukan kejelekan itu tidak datang darimu ya Allah, enggak. Kalau enggak datang darimu, dari mana lagi? Kejelekan itu enggak bisa untuk takorub ilallah. Masa mana ada kejelekan buat takorub? Kejelekan ya menjauhkan diri dari Allah, bukan mendekatkan diri kepada Allah. Wa'lam anna du'a iftitah la yusannu illa bi syurutil khamsata yakuna fi ghairi salatil janazah walau al qabr. Doa iftitah itu boleh dibaca dengan syarat ada 5 ketentuan. Kalau ada 5 ini maka kamu boleh baca doa iftitah. Kalau enggak langsung Fatihah gitu loh. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, langsung. Kalau enggak memenuhi 5 syarat ini. Yang pertama apa? Sholat jenazah. Jangan Allahu Akbar kabira makmum yang di belakang ini orang baca apa? Takbirnya lagi kapan panjang bener. Udah nggak usah iftitah, langsung Fatihah. Allah Akbar. Pakai iftitah segala, waduh panjang bener. Wa alla yakhafu fauta waqtil adaan wa huwa ma yasa'a rakaatan. Tidak khawatir akan terpaut kehabisan waktu sholat adaan, sholat yang ditunaikan pada waktunya, yaitu seukuran waktu yang dapat membuat 1 rakaat. Berarti kamu tidak berada pada waktu apa namanya? Tahrim. Waktu yang diharamkan untuk sholat. Kenapa? Sudah cuman hanya bisa ngerjain 1 rakaat. Kok pakai baca iftitah? Oh ya hilang rakaatnya malah. Dalam waktu yang begitu nggak usah baca iftitah gitu loh. Langsung baca Fatihah. Terus makmum tidak khawatir akan terpaut sebagian bacaan surat Al-Fatihahnya. Begitu masuk sholat, imam sudah bacanya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Atau imam sudah bacanya qul huwallahu ahad Allahu samad, kamu Allahu akbar kabir. Wah ya nggak ketinggalan imam udah. Walaupun imam belum apa? Ruku, tapi ketika kamu masuk mestinya kamu langsung baca apa? Fatihah gitu. Biar bisa bareng ruku sama
imam. Kok baca iftitah dulu? Wah, nanti kelarnya gitu loh. Tapi sebenarnya kalau misal kita imam udah mau habis nih, mau ruku nih, kita Fatihah udah kelar. Gimana kita bareng mau ruku imam gitu? Iya. Gak apa-apa, Bib? Tadi nih, kalau kamu datangnya itu apa namanya, imam sudah ruku, kamu datang ya langsung ruku, nggak usah baca Fatihah. Pas di akhir surat mereka kayak berburu sampai lam yakul lau berhat, kita udah baru yang menjadi itu dari takbir. Baru Fatihah baru berapa ayat, cuma udah ruku. Ikut langsung. Ruku. Fatihah nggak habis nggak masalah ya. Bukan nggak masalah, Fatihah kita ditanggung imam. Kalau masih sempat baca, ya baca walaupun satu ayat. Terus langsung rukuk bareng imam. Terus makmum tidak mendapati imam selain dalam posisi berdiri. Nah, kalau imam sudah nggak berdiri, ya nggak ada iftitah. Inilah imam sudah ruku mau iftitah, gimana mau iftitah? Apalagi sudah berdiri. Memang sudah tidak lah, sudah. Hah? Kelamaan. Jikalau ia sudah mendapati imam posisi i'tidal, maka nggak perlu baca iftitah. Dan jika mendapati imam dalam posisi tasyahud, sedangkan imam melakukan salam atau imam telah berdiri sebelum ia duduk bersama imam, maka disunahkan baginya untuk membaca doa iftitah. Begitu dia masuk sholat, salam imamnya, assalamualaikum. Terus gimana? Ya baca iftitah. Udah nggak dapat jamaah. Enggak, udah kelewat gitu loh. Walaupun ininya udah makmuman. Kan dia nggak sempat duduk sama imam kan. Tapi niatnya sudah makmuman. Iya, dia udah Allahu Akbar, makmum nih niat. Pas mau duduk, imam salam. Masa mau duduk juga? Ya lanjutnya Allahu Akbar kabira gitu loh. Atau tadi imam sudah menyelesaikan sholatnya, atau imam sudah berdiri. Berdiri untuk rakaat berikutnya. Begitu kamu Allahu Akbar mau duduk, imam sudah berdiri, ya kamu lanjut udah bacaan yang lainnya. Iftitah boleh, yang lain boleh. Baca, ya, baca Fatihah, baca yang lain kan. Terus orang yang sholat belum langsung membaca ta'awud. Nah, Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan balik lagi, Allahu Akbar kabira, nggak boleh. Sudah ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung ke Bismillah, Fatihah. Jadi nggak boleh diulang lagi kemana? Ke iftitah. Walaupun lupa, dan ia tidak perlu kembali membaca doa iftitah. Jadi syaratnya itu, kalau kamu tidak berada pada posisi ini, disunahkan baca doa. Kalau ada pada posisi ini, langsung ke Fatihah. Terus yang kedua, posisi disunahkannya lagi saktat itu adalah baina doa iftitah wa ta'awud, antara doa iftitah dan ta'awud. Selesai doa iftitah nih, Hanifan musliman wa minal musyrikin, salati nusuki mahyaya wa mamati rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal. Disunahkan kamu doa, baru baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru bismillahirrahmanirrahim gitu lah. Ada jeda tuh, iftitah, terus jeda, baru ta'awud. Nah, jedanya ngapain? Ya baca apa saja, sependek-pendeknya apa?
subhanallah. Terus ta'awud yang paling afdal, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu ta'awud yang paling afdal. Lagi yang nambahin a'udzu billahi samil alim minasyaitonir. Dan bacaan ta'awud itu mustahab disunahkan fi kulli rakaatin. Li qiraatin au badaliha lakinnal aula akadu. Untuk membaca ta'awud disunahkan di setiap rakaat untuk membaca surat Al-Fatihah atau penggantinya. Akan tetapi pada rakaat pertama lebih dikukuhkan. Asal kamu berdiri, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca bismillah untuk Fatihah. Berdiri lagi ya ta'awud lagi, berdiri lagi ta'awud lagi. Jadi disunahkan sebelum baca Fatihah itu mengucapkan ta'awud. Sampai disunahkan berdiri beberapa kali dalam sholat gerhana juga ta'awud. Ya kan gerhana kan kita 2 kali, ya kan rukuk, berdiri lagi, ta'awud lagi. Kan pertama ta'awud, Fatihah, surat, rukuk, diri lagi, ta'awud lagi disunahkan gitu loh. Enggak cuman pertama kali doang, tapi setelah rukuknya pun berdiri lagi, disunahkan lagi ta'awud. Enggak, hilangnya sunnah ta'awud kapan? Kalau kamu langsung baca bismillah. Ya udah nggak usah diulang ta'awud lagi. Ya, terusin bacaannya. Wa syurutuhu syurutu du'ail iftitah. Syarat-syaratnya untuk baca ta'awud apa? Sama seperti syarat-syaratnya baca doa iftitah gitu loh. Jadi apa? Ada berapa? 4. Bukan pada kalau jenazah tetap sunahkan. Tapi tidak khawatir kehabisan waktu, terus tidak khawatir terpaut dengan bacaan surat Fatihah. Artinya saya sholat, imam sudah baca surat, imam udah baca surat, ya nggak usah ta'awud, langsung Fatihah. Ya Allahu Akbar, nggak usah iftitah, nggak usah ta'awud, tapi langsung. Kenapa? Karena takut kehilangan kebersamaan bersama imam. Jadi kalau kamu kok ya Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, imamnya sudah ruku, maka kamu harus membaca Fatihah sebagai penggantinya sebanyak bacaan ta'awud. 1 ayat lah gitu. Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ganti bismillahirrahmanirrahim baru. Karena kamu menjalankan sunnah. Harusnya nggak usah ada sunnah. Kenapa? Karena kepentingannya langsung ikut imam.
nggak mengizinkan lah untuk imam untuk ikut bacaan sendiri. Akan tetapi ta'awud beda dengan iftitah dalam sholat disunahkan dalam jenazah. Dan pada kejadian jikalau ia bermakmum pada imam yang sedang berada pada posisi duduk dan ia duduk bersama imam, maka disunahkan ia melakukan bacaan ta'awud setelah dia berdiri. Beda nih. Fatihahnya yang dia baca ketika berdiri disunahkan ta'awud. Karena kan nggak ada keterburuan kan, artinya waktu masih cukup, kecuali imam sudah apa? Ruku, maka enggak ada. Terus yang ketiga, thalithuha bainal Fatihah wa ta'awud, antara Fatihah dan ta'awud. Jadi apa itu? Antara Fatihah dan amin. Bainal Fatihati yang ketiga bainal Fatihati wa ta'awud antara ta'awud wal Fatihah ini kayaknya. Terus yang keempatnya bainal Fatihah wal amin. Nah, yang keempat tuh antara Fatihah dan amin. Kalau udah baca Fatihah waladhdallin, diem sunahkannya. Waktu diem ngapain? Rabbighfirli wali walidayya amin. Nah, itulah. Jadi ada jedanya. Itu sunnah memang diem itu di situ. Kenapa kok dipakai baca Rabbighfirli walidayya? Karena ada saktat di situ. Sunnah untuk diem sejenak. Nah, diemnya dibaca apa? Dipakai untuk berdoa. Kalau Imam Ahmad bin Hambal doanya apa? Rabbighfirli wali walidayya wali Imam Syafi'i. Rabbighfirli wali walidayya wa imami Syafi'i. Itu setiap dia sholat minta ampun untuk dirinya, orang tuanya dan Imam Syafi'i gurunya. Itu dia ingat jasanya gurunya, selalu dimintain maaf di dalam sholatnya. Wa qala Nawawi fi Tibyani yustahabu likulli qari'in fi salati aw fi ghairiha idza faragha fil Fatihati ayaqula amin. Maka disunahkan di setiap pembacaan surat Al-Fatihah di dalam sholat ataupun di selain sholat disunahkan membaca amin setelah baca Fatihah, mau dalam sholat maupun di luar sholat.
Ada bacaan-bacaan amin yang macam-macam dari ulama-ulama. Sampai nanti kalau kita praktekkan dianggap apa? Aneh gitu loh. Yang umum kan bacaannya amin. Artinya alifnya panjang, mimnya juga dipanjangkan amin. Ada yang bacaannya juga nggak begitu. Dengan apa hamzahnya pendek. Amin. Kalau secara umum kan, itu rusak bacaannya. Tapi ada ulama-ulama yang bacanya begitu gitu. Maknanya kan bisa berbeda-beda. Iya, karena kan ditakutkan maknanya jadi berbeda. Terus homisuha yang kelima baina amin wa surah, antara amin dan surat. Setelah baca amin, terus jeda, baca doa yang lain, baru baca bismillah, terus baca surat. Dan membaca surat ini disunahkan di selain sholat jenazah. Jenazah lagi. Kalau jenazah nggak disunahkan baca apa? Baca surat. Dan selain sholat orang yang ketiadaan dua benda yang suci, jika dirinya sedang dalam kondisi junub, nggak ada apa alat untuk bersuci, maka sholatnya sholat hormatil waktu, maka nggak usah pakai baca surat, cukup ambil yang wajib-wajib saja, yang fardu-fardu saja. Wa yakfi hurufu awail surah nahwu, dan cukup sah baca surat dari awalnya aja, Yasin udah cukup, Alif Lam Mim. Qala Nawawi as-sunnatu an yaqra'a fi salati subhi yaumal jum'ati fi rak'atil ula Alif Lam Alhamdulillah. Alif Lam Mim tanzilun bikamaliha wa fi thaniyah hal ataka al insani fi bikamaliha. Disunahkan membaca surat waktu sholat apa? Subuh. Berarti nanti subuh nanti nih hari Jumat. Ini malam Jumat, hari subuh nanti kan Jumat. Ini sudah hari Jumat kan. Jadi pada waktu subuh Jumat disunahkan membaca surat apa? Surat Sajdah secara sempurna, atau membaca surat apa? Al-Insan secara sempurna hingga akhir. Wala yaf'alu ma yaf'alu katsirun min a'immatil masajid min al-iqtisari ala ayatin min kulli wahidin minhuma ma'a tamtid qira'ah. Dan jangan melakukan apa yang kebanyakan dilakukan oleh imam-imam beberapa masjid, yang berupa meringkas satu ayat saja dari masing-masing dua surat tersebut. Contohnya di sini satu ayat, bacanya satu ayat beneran. Contohnya satu ayat, tapi kan harus dibaca sempurna satu surat. Dia prakteknya betul-betul satu ayat.
Masa di sini ada satu surat terus ini ya kepanjangan. Ya mestinya dipahami dong, ini contohnya doang satu ayat. Bal yang bagi ayat ra'uhuma bikamalihima yudarriju ayat sura'a qira'atuhu tartilan. Akan tapi dibaca suratnya dengan apa? Sempurna, dan membaca surat bertahap ayat demi ayat atau mempercepat pembacaannya secara tartil. Dan di waktu sholat Jumat disunahkan membaca surat apa? Al-Jumu'ah secara lengkap, dan membaca surat Al-Munafikin secara lengkap. Sama ini Imam Jumat juga kadang dipenggal doang, baca 3 ayat terakhir, 3 ayat terakhir bercepat doang. Baca surat itu mau kelamaan Jumat selembar, ya nggak apa-apa, mau sunahnya begitu. Atau boleh juga disunahkan baca rakaat pertama bacanya apa? Sabihisma, yang kedua al-ghasyiyah, hal ataka. Itu disunahkan begitu juga. Dan kedua keterangan ini langsung dari hadis sahihnya Rasulullah. Hadis tuh Rasulullah ngomongnya 1 ayat, dibacanya 1. Jadi baca panjang, ayat yang panjang sama baca 1 surat yang pendek lebih afdol 1 surat yang pendek gitu. Karena sempurna gitu loh maksudnya. Nanti baca ayat yang panjang tapi nggak sempurna. Ya kan 1 ayat doang kan. Artinya nggak sempurna 1 surat. Kamu bacanya ini atau ini tapi sempurna. Kenapa? 1 surat. Sama disunahkan waktu hari raya, itu bacanya surat apa? Qaf atau surat Qamar secara sempurna, atau sama Sabihisma atau A'la atau surat Al-Ghasyiyah. Dan disunahkan pada 2 rakaat sholat sunnah subuh. Sholat subuh, sunnah fajar berarti sebelum sholat subuh disunahkan. Kalau kamu mau baca suratnya pertama Al-Kafirun, yang keduanya Al-Ikhlas, disunahkan. Atau kamu boleh baca pada surat yang pertama bacaan apa? Qulu amanna billahi wa bil yaumil wa ma unzila ilaika, surat Al-Baqarah nih bacanya nih. Amanna billahi wa ma unzila ilaina, terus sampai selesai 1 ayat, itu sampai selesai 1 ayat. Atau baca surat Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin saudin bainana wa bainakum. Al-Imran ayat 64, lengkapi ayat 1 ayat doang tuh, tapi pada sholat sunnah, bukan sholat fardu. Dan keduanya dalam sahih Rasulullah SAW, hadis yang sahih. Terus pada sholat sunnah maghrib dan baca surat apa?
Qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Salat maghrib ini mah. Iya. Dan boleh baca surat ini pula kulhu dan al-ahad pada sholat sunnah tawaf dan pada sholat sunnah istikharah dan sholat witir yang membacakan 3 rakaat, maka boleh membaca pada rakaat pertama Sabihisma, rakaat keduanya Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat ketiganya baca Qul huwallahu ahad, terus qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, seperti yang biasa begitu. Terus posisi yang berikutnya yang ke berapa? 6 ya, terakhir ya. Yaitu antara surat dan ruku. Surat selesai mau ruku, ya berhenti dulu, baca doa dulu. Baru ruku. Itu disunahkan demikian. Ada berapa tadi? Semuanya? 6. Yang pertama waktu apa? Takbiratul ihram dan iftitah. Yang kedua iftitah dan ta'awud. Yang ketiga ta'awud dan Fatihah. Keempat Fatihah dan amin. Yang kelima amin dan surat. Keenam surat dan ruku. Disunahkan bukan diem, bukan baca sesuatu yang pelan dan ringkas. Terus kita sambung yang berikutnya, bicara lagi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tuma'ninah. Insyaallah kita sambung yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا أننا أسرفنا للظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل هوبة أصلنا عوراتي وأمين روحاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة هجرة أو صحبة والمسلمين آمين ربي اسمع فاضل باكتساب منا بالمصطفى رسولي وبكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد صحبي والحمد لله في البدء والدناء سبحان ربك رب العزة
الصالحات عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.